Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Rahmi. Saya mahasiswi Elangsa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari Prodi PGMI semester 7 Unit 4. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas saya di mata kuliah Kapita Selekta Guru MI yang berjudul Memahami Profesi Guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru MI. Maaf sedikit kesalahan. Setelah itu di sini ada profesi dan keorganisasian guru MI atau SD. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu profesi. Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu profesional yang berarti janji dan pekerjaan. Setelah itu, secara terminologi ada dua makna, yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua keyakinan. Setelah itu, profesi merupakan kesatuan dari pengetahuan dan keterampilan atau skill. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang didasarkan oleh prinsip-prinsip, yaitu memiliki bakat, minat, dan lain sebagainya. Setelah itu barulah organisasi profesi guru. Dari kata organisasi profesi dapat diartikan bahwa sebagai organisasi yang beranggota adalah para orang-orang yang praktis yang menetapkan diri mereka sebagai profesi yang bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dan yang tidak mereka bisa laksanakan secara individual. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat anggota profesional tersebut mengembangkan diri mereka dan mendapatkan perlindungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang hebat yang memiliki keahlian khusus dalam mendidik. Organisasi profesi guru tidak mungkin dibesarkan oleh profesi lain selain oleh guru itu tersendiri. Selanjutnya, bagaimana jika ada organisasi yang merasakan manfaat bahwa berkat organisasi profesi guru ini mereka beralih ke profesi menjadi birokrat, camat, anggota dewan, bahkan bupati sekalipun. Menjadi apapun pada dasarnya sebuah kehidupan seseorang, tetapi mungkin tampak lebih elok jika dengan cara tidak memanfaatkan organisasi profesi sebagai alat untuk tujuan pribadi mereka sendiri. Setelah itu, dari keorganisasian profesi guru ada tujuan keorganisasian profesi guru. Salah satu tujuan organisasi keguruan yaitu mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam PPP nomor 38 tahun 1992 pada pasal 61. Dalam 5 misi yaitu tujuan organisasi kependidikan, yaitu yang pertama adanya karir, kemampuan, ketiga itu ada kewenangan profesional, keempat itu ada martabat, dan kelima itu kesejahteraan seluruh tenaga pendidikan. Selain itu, organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan, yaitu yang pertama menetapkan kode etik guru, yang kedua itu memberi bantuan hukum kepada guru, yang ketiga itu memberi perlindungan profesi guru, yang keempat melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan yang kelima itu memajukan pendidikan nasional. Setelah itu baru ada jenis-jenis keorganisasian guru. Jenis-jenis profesi guru ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat nasional, dan ada yang bersifat internasional. Beberapa organisasi guru yaitu yang pertama adanya Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat dengan PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
Tujuan utama dari pendirian PGRI adalah yaitu yang pertama itu membela dan mempertahankan Republik Indonesia, yang kedua itu memajukan pendidikan seluruh rakyat Indonesia, yang ketiga itu yaitu membela dan memperjuangkan nasib guru, khususnya nasib buruh pada umumnya. Yang kedua itu ada musyawarah guru mata pelajaran atau disingkat dengan MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di satu sanggar atau kota ataupun kabupaten yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar atau bertukar pikiran atau pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktik atau perilaku perubahan reorientasi pekerjaan di kelas. Tujuan dari MGMP yaitu yang pertama memperluas wawasan dan pengetahuan guru, yang kedua itu mengembangkan kultur kelas, yang ketiga itu membangun kerjasama. Yang ketiga itu ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan ISPI. ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggota. Tujuan dari ISPI ini yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialis di seluruh Indonesia. Yang kedua itu meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga itu membina serta mengembangkan ilmu, dan yang terakhir itu mengembangkan dan menyebar gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu seni dan teknologi pendidikan. Keempat itu ada kelompok kerja guru atau disebut dengan KKG. KKG ini sebagai kelompok guru seluruh dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya, KKG ini mempunyai tujuan yang pertama itu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Yang kedua itu memberi bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap. Keempat itu adanya pengelolaan proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang kelima itu ada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disingkat dengan IPBI. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1979. Organisasi merupakan himpunan para petugas bimbingan seluruh Indonesia dan dengan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka meningkatkan mutu layanan. Tujuan dari IPBI ini adalah yang pertama menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. Yang kedua itu mengidentifikasi tenaga ahli. Yang ketiga itu meningkatkan mutu profesi bimbingan. Yang keenam itu ada Ikatan Guru Indonesia atau disebut dengan IGI. IGI ini berasal dari diskusi di mailing list antara guru dan para partisi pendidikan dan dilanjutkan dengan aksi nyata melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru dengan nama Klub Guru Indonesia IGI. Makanya guru-guru sekarang apa-apa diadakan pelantikan. Itulah yang namanya dengan IGI. Yang ketujuh itu ada Federasi Guru Independen Indonesia atau disingkat dengan VGII, yaitu merupakan
yaitu merupakan INDOI internasional yang memperbaiki kondisi kinerja guru. Yang kedelapan itu adanya Persatuan Guru Honor Indonesia atau disebut dengan PGHI. PGHI ini didirikan pada 1 Oktober 2008 yang kemudian dinamakan Persatuan Guru Honor. Yang kesembilan itu ada Asosiasi Guru Sains Indonesia atau disebut dengan AGSI. Yang B ada wawasan yang harus dimiliki guru MI atau SD. Guru adalah salah satu unsur yang penting yang harus ada sesudah siswa. Seorang guru itu harus memiliki sikap profesional. Apabila seorang guru tidak memiliki sikap profesional pada murid yang dididiknya akan mengalami sulit berkembang dengan baik atau sulit berinteraksi dengan siswanya. Wawasan yang harus dimiliki setiap pengajar atau guru yaitu kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai guru sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan baik. Kompetensi pendidikan dalam pengelolaan dapat didasarkan. Pertama itu penyusunan rencana pembelajaran, yang kedua itu ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada penilaian prestasi belajar peserta didik, yang keempat itu penguasaan landasan-landasan pendidikan. Tujuan pembelajaran dalam penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai oleh siswa di dalam RPP. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan dengan mengacu pada umumnya pada rumusan yang dapat di dalam indikator dalam bentuk pertanyaan. Beberapa fungsi tujuan pembelajaran yaitu menjadi arah dan tujuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua itu rumusan tujuan pembelajaran menjadi bukti akuntabilitas kinerja guru. Yang ketiga itu rumusan tujuan pembelajaran ini yaitu mendorong komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar. Tentunya yang menarik. Yang C itu ada perilaku profesional guru. Resepsi dan perilaku guru terhadap implementasi suatu program pengembangan profesionalisme merupakan faktor influensia terhadap keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Persepsi dan perilaku guru dalam suatu program pengembangan profesionalisme merupakan suatu hal yang sangat penting karena terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi suatu program pengembangan profesional dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Semakin positif persepsi dan perilaku terhadap implementasi suatu program, maka semakin banyak program lainnya. Sebaliknya, semakin negatif persepsi dan perilaku terhadap implementasi suatu pengembangan profesionalisme, maka kemungkinan kecil para peserta untuk mau belajar atau anak didiknya mau belajar. Agar terjadi pembelajaran yang aktif, mampu muncul sikap dan perilaku positif juga. Setiap partisipasi atau peserta program pengembangan profesionalisme untuk berubah. Yaitu yang pertama itu kita sebagai guru harus menciptakan aktivitas diskusi. Yang kedua itu menghasilkan informasi terkini yang mampu mempengaruhi pandangan berpikir siswa. Yang ketiga itu menghasilkan pesan-pesan pesan-pesan persuasif.
Yang ketiga itu melibatkan si murid ini dalam setiap perencanaan kita, setiap aktivitas setelah kita menjelaskan materi. Yang keempat itu ada kode etik guru dalam bertindak. Setiap pekerjaan yang memiliki keahlian akan terdorong pada pekerjaan profesional. Perlu dimantapkan melalui organisasinya, yaitu kode etik profesi dari pekerjaan tersebut. Mengapa suatu pekerjaan itu diperlukan kode etik? Karena yang pertama itu untuk melindungi pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan. Yang kedua itu untuk mengawasi jika terjadinya ketidakpuasan. Yang ketiga itu yaitu melindungi masyarakat atau orang-orang di dalam organisasi itu menjadi rugi. Nah, fungsi kode etik guru yaitu yang pertama, agar guru memiliki pedoman atau arahan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua itu bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga, dengan adanya persatuan atau ikatan dari profesi, maka akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadinya perpecahan maupun pertentangan dari kalangan petugasnya. Yang keempat itu diharapkan dengan adanya tugas profesi ini, maka kualitas dari pelayanan maka akan meningkatkan sehingga masyarakat atau wali murid itu percaya terhadap tugas yang dijalankan oleh guru atau tugas profesinya yang betul-betul telah profesional. Dan yang keempat itu dengan adanya kode etik ini maka akan membantu ya Allah. Dengan adanya kode etik maka kualitas sebagai guru itu dapat memecahkan kesulitan dalam permasalahannya. Yang kelima itu dengan adanya kode etik maka masalah-masalah yang ada dalam tugas profesi tersebut dapat diselesaikan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya. Kode etik ini dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai pelindungan dan pengembangan bagi masyarakat penggunaan jasa pelayanan atau profesi. Pelindungan adalah melindungi anggotanya dalam hal intervensi dan dari profesi yang lain. Sedangkan pengembangan yaitu pengembangan profesi atau potensi para anggota sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional yang pastinya. Maka oleh sebab itu, fungsi etik guru ini adalah guru mempunyai pedoman atau arahan yang jelas. Yang kedua itu bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga itu terhindar dari perpecahan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat itu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga jasa guru diakui dan digunakan oleh masyarakat. Yang kelima itu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir itu agar terhindar dari campur tangan dari profesi lain dan pemerintah. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.